Kemudian lantas bagaimana penanganan banjir bandang dan longsor di Flores bagian selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur? Kita ajak Anda untuk berdialog dengan Kepala BPBD NTT Samuel Halundaka. Langsung saya sapa Pak Samuel. Selamat sore waktu Jakarta Pak Samuel. Sehat selalu Anda. Kepala Pak Samuel sudah tersambung Pak dengan studio. Kami minta update terkini Pak dari banjir bandang longsor NTT. Apakah sudah terdengar suara saya dari studio Pak Samuel? Pak Samuel? Pak Samuel, selamat sore. Kami minta update Pak dari longsor banjir bandang dan longsor di NTT Pak. Bagaimana kondisi terbarunya Pak? Apakah masih ada warga yang hilang di sana? Selamat sore menjelang malam Pak Kirano. Oke. Di hasil pertemuan dan rapat koordinasi kami dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nagakeo, ada perkembangan yang terjadi di lokasi. Oke. Di mana di Kabupaten Nagakeo ini ternyata ada 12 titik jalur-jalur yang terputus. Dan korban yang sekarang itu adalah 7 orang hilang, kemudian sudah 5 ditemukan meninggal, 3 masih dalam pencarian, 3 luka-luka. 3 masih dicari begitu ya Pak ya di Kabupaten Nagakeo? Nah, 3 masih dalam pencarian, benar Pak Krano. Ya, di ND bagian selatan, Manggarai Timur, apakah ada korban warga yang hilang Pak hingga kini? Untuk laporan terkini itu selain di Kabupaten Nagakeo, ada juga di Kabupaten Ende, itu di mana mengalami sama juga ya, mengalami bencana cuaca ekstrim yang juga berlangsung pada waktu itu tanggal 8 sampai 9 September. Ya. Sehingga terdapat beberapa titik yang mana ada 4 titik. Kecamatan Ndona, 1 kakak yang terdiri dari 4 jiwa. Kerusakan situ sekitar tembok ambruk sekitar 20 meter tinggi dan 10 meter dia ambruk. Kemudian di desa Rewarangga terdapat 4 kakak juga dengan 20 jiwa terdampak serta ada beberapa tebing penahan tanah yang rusak. Demikian Pak. Baik, langkah apa yang dilakukan hingga kini Pak? Apakah masih ada warga yang mengungsi dan posko pengungsian di mana titiknya Pak? Di 3 kabupaten tadi Pak, Nagakeo, ND bagian selatan, Manggarai Timur. Untuk penanganan atau upaya-upaya penanganan yang dilakukan itu adalah bagaimana sudah dilaksanakan oleh beberapa dinas teknis terkait untuk pertama menggerakkan alat-alat berat agar supaya dapat membersihkan material yang ada di sisa-sisa longsor jalan. Kemudian juga ada terus melakukan distribusi air ke titik-titik pengungsian. Namun karena kebutuhan ini sangat tinggi maka terus dilakukan untuk mencukupi air bersih di lokasi pengungsian. Jadi terus juga kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian agar supaya memperoleh data yang berupa luas-luas lahan pertanian yang terdampak dan kerugiannya seperti apa dalam bentuk rupiah. Begitu Pak Samuel, gambarkan ke kami bagaimana sebenarnya banjir bandang hingga longsor terjadi sehingga ada korban hilang kemudian jenazah ikut digotong Pak untuk evakuasi. Jadi begini Pak Kirano, ini kejadian ini kan memang di Nusa Tenggara Timur pada prinsipnya hampir semua daerah itu pada kondisi sudah diberikan satu peringatan bahwa lawan kekeringan. Tapi dengan El Nino ini kami juga tetap mengantisipasi bahwa ternyata dengan El Nino ini ada daerah-daerah tertentu yang mengalami hujan dengan intensitas yang tinggi, termasuk di Kabupaten Nagakeo, Kabupaten Ngada dan juga Kabupaten Ende. Sehingga banjir bandang ini terjadi karena intensitas hujannya ini yang sangat tinggi dalam 1-2 hari terakhir kemarin. Apakah ada dugaan Pak alih fungsi lahan di sana? Sehingga resapan air cukup memprihatinkan.
Untuk sampai dengan hari ini, kami masih mengirimkan tim reaksi cepat kami untuk mendatakan Ya. semua lahan-lahan fasilitas umum dan juga lahan-lahan milik masyarakat agar supaya bisa menindaklanjuti kira-kira harus kita melakukan alih fungsi lahan ataukah seperti apa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah setempat dan juga pemerintah provinsi. Pak Samuel, ini kan juga menyebabkan 3 jembatan antar kecamatan di Nagekeo terputus, Pak. Akses warga hingga kini apakah masih sulit terputus di lokasi? Ya memang kondisi infrastruktur ini sama sekali lumpuh, Pak. Oke. Sehingga kami butuh koordinasi cepat dengan pihak-pihak terkait. Terima kasih untuk BNPB, untuk Menko PMK, untuk Wamen PUPR yang sudah turun langsung ke lokasi Oke. dan melihat dampak kerusakan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Pak Gubernur, apakah sudah di lokasi, Pak? Karena berjanji akan datang ke lokasi banjir bandang dan longsor. Pak Gubernur untuk sementara berada menuju ke Denpasar dan akan Oke. nanti ke Bali dan nanti sekembali dari Bali langsung ke lokasi. Sementara Pak Wagub dari Jakarta langsung hari Sabtu itu menuju ke titik lokasi. Apa janji dari pemerintah daerah, Pak, dalam waktu dekat, concern mereka apa untuk menangani banjir ini secara cepat? Jadi Bapak Gubernur sama Bapak Wakil Gubernur serta Bapak Bupati Nagekeo dan juga Bupati Ngada dan Ende berkomitmen untuk segera memulihkan kondisi dulu, terutama penanganan masyarakat yang terdampak. Karena Oke. ini sangat berpengaruh terhadap gangguan psikologis, traumati Oke. terhadap mereka. Untuk itu perlu ada pendampingan, sementara tetap menghitung Oke. semua kerusakan yang terjadi secara fisik. Terima kasih. Baik, terakhir Pak, bisa dipastikan Pak untuk update pemenuhan logistik, air bersih, dan juga layanan kesehatan. Apakah terkendala hingga kini? Untuk lokasi-lokasi yang ada di Kabupaten Nagekeo dan kabupaten yang lain seperti Ende dan Ngada itu tetap dioptimalkan untuk mendorong untuk bantuan-bantuan agar supaya lebih cepat ke sasaran terdampak supaya Oke. bisa tertangani hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, kita harapkan juga banjir selain di Bali, di banjir juga terjadi di NTT begitu ya Pak. Kita dapat mendengarkan apa saja nanti penanganannya dari pemerintah daerah juga pemerintah pusat bisa ditangani dengan baik. Kami doakan selalu Pak Samuel, jaga keselamatan Anda dan juga kesehatan. Kepala BPBD NTT Samuel Halundaka, terima kasih untuk waktu Anda bersama Newsroom. Selamat malam. Selamat malam Pak Kirano.